A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fi hadhihi lailatul mubarakah, pada malam yang penuh berkah ini, kama ta'awwadna, seperti biasa, nastamiru darsana fi ma yata'allaqu bi ilmil akhlaqi. Kita akan melanjutkan materi kajian kita terkait dengan ilmu akhlak. Min khilali kitab ta'limil muta'allimi wa tariqit ta'allumi. Dari kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'allumi, yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan daripada materi yang sebelumnya, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin. Wa kadzalika yuftaradu 'alaihi ilmu ahwalil qalbi. Begitu juga diwajibkan atas seorang muslim itu, atau kepada seorang muslim itu, ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang keadaan batin, ya, ilmu tentang keadaan batin, ilmu yang berkaitan tentang keadaan hati. Setelah mempelajari ilmu, ya, baik ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, zakat, ilmu tentang haji, ilmu tentang jual beli, ilmu tentang pertanian, ilmu tentang perikanan dan lain sebagainya. Di samping itu, mereka juga diwajibkan kepada kita sebagai seorang muslim juga untuk mengetahui ilmu tentang keadaan hati. Minat tawakkuli, seperti tawakal. Wal inabati, seperti inabah. Tawakal mengakui kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung, menyandarkan diri kita kepadanya. Wal inabati, inabah yaitu ar-ruju' ila Allah taala. Bagaimana kita mengembalikannya kepada Allah, mempasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyati, dan memiliki sifat takut. Takut kepada siapa? Bukan kepada manusia, tapi kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. War ridha, dan kita ridha, ya, dari apa yang kita kerjakan, ya. Hasil daripada pekerjaan itu kita ridha, karena itulah bagian kita, karena itulah rizki kita. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali. Maka semua ilmu tentang keadaan hati ini, ilmu tentang keadaan batin ini, ya, itu akan berkaitan pada setiap keadaan. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Wa syaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu la yakhfa ala ahadin, ya. Dan kemuliaan ilmu itu la yakhfa, tidaklah tersembunyi, ya, tidaklah samar bagi setiap orang. Ya, maksudnya apa? Setiap orang itu pasti mengetahui kemuliaan ilmu. Ya, wa syaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu itu la yakhfa ala ahadin,
Dan kemuliaan ilmu itu tidaklah tersembunyi, tidaklah tertutup, tidaklah samar bagi setiap orang. Karena setiap orang itu pasti mengakui, ya, dan mengetahui bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Idh huwa mukhtasun bil insaniyati. Karena ilmu itu, ya, mukhtasun, sesuatu yang dikhususkan, bil insaniyati, bagi seorang manusia. Ya, jadi ilmu itulah sesuatu yang khusus bagi manusia. Idh huwa mukhtasun bil insaniyati. Jadi ilmu itulah sesuatu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Dan ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 31. Ya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkhususkan ilmu, ya, bagi manusia. Li'anna jami'al khisali. Karena semua sifat-sifat itu selain ilmu, ya. Li'anna jami'al khisali siwal ilmi. Karena semua sifat-sifat itu selain ilmu, yashtariku fiha al-insanu wa sairul hayawanati. Ya. Karena semua sifat-sifat itu selain ilmu mencakup, ada pada diri manusia dan ada pada binatang atau pada hewan-hewan yang lain. Jadi yang membedakan kita, ya, antara manusia dengan hewan atau binatang itu adalah ilmu. Itu maksud beliau di sini. Li'anna jami'al khisali. Ya. Ini alasan yang beliau sampaikan. Al-Imam Az-Zarnuji menyampaikan kenapa ilmu itu adalah sesuatu yang dikhususkan bagi manusia. Karena ilmu itu, ya, karena semua sifat selain ilmu, semua sifat selain ilmu itu mencakup manusia dan makhluk-makhluk yang lain, atau mencakup manusia dan binatang-binatang yang lain, hewan-hewan yang lain. Walaupun kita adalah hewan, apa itu hewan? Ya, jismun nami hassasun, makhluk hidup, ya, yang berkembang biak dan memiliki panca indera. Ya, itu maksud daripada hewan. Hayawanun, atau sesuatu yang hayyun, sesuatu yang hidup. Atau jismun nami hassasun, makhluk hidup yang berkembang biak dan memiliki panca indera. Kita juga termasuk makhluk hidup, memiliki panca indera. Tapi yang membedakan kita dengan hewan-hewan yang lain, binatang-binatang yang lain, yaitu ilmu. Mereka tidak memiliki akal. Hewan-hewan yang lain tidak memiliki akal, kita memiliki akal. Dan akal inilah nanti sebagai wadah daripada ilmu itu. Nah, li'anna jami'al khisali, karena semua sifat-sifat, ya, siwal ilmi, selain ilmu, yashtariku fihal insanu wa sairul hayawanati, ya, mencakup manusia dan mencakup pada hewan-hewan yang lain. Kasyajaati, seperti keberanian. Kita memiliki keberanian, hewan pun memiliki keberanian. Hewan yang lain pun memiliki keberanian. Ya. Ayam misalnya, ketika diganggu anaknya, atau misalnya ketika diambil anaknya, pasti dia akan ngejar ayam itu. Ya, lebih-lebih singa. Ya, singa itu kalau diambil anaknya yang baru lahir, ya, pasti dia akan ngejar. Ya, akan marah karena dia memiliki keberanian. Nah, seperti kita. Nah, kita juga memiliki keberanian. Ya, kita diganggu, ya kita akan berani. Karena kita nggak mengganggunya, kok tiba-tiba kita diganggu. Ya, itu syaja'ah. Kita sama-sama memiliki
Manusia memiliki keberanian, hewan-hewan yang lain pun memiliki keberanian. Wal jur'ati, nah sama ini. Sama-sama memiliki keberanian. Ya, jur'ah sama artinya syaja'ah. Ya. Ini lafaznya adalah lafaz yang mutaradif. Ya. Sinonimnya. Sinonim persamaan katanya. Ya. Baik. Wal quwwati. Ya, wal quwwati. Kekuatan. Ya. Manusia memiliki kekuatan, hewan yang lain pun memiliki kekuatan. Sama-sama memiliki kekuatan. Ya. Bahkan hewan yang lain pun kekuatannya lebih besar daripada kekuatan kita. Ya. Beruang. Kalau dibandingkan dengan manusia, jauh kekuatannya beruang itu. Ya. Wal judi. Nah, dan mereka, ya, kita memiliki sifat dermawan, mereka itu memiliki sifat dermawan. Kenapa? Ketika mereka berburu misalnya, sekelompok singa berburu, ya, dia memburu kijang, ya, binatang. Nah, nanti mereka akan berbagi, kan, untuk kelompok-kelompoknya sendiri. Nah, seperti kita juga, kita akan berbagi kepada orang lain. Nah, kita sama-sama memiliki sifat dermawan, sifat berbagi, ya. Wasyafaqati, dan sifat apa? Kasih sayang. Memiliki sifat apa? Selain kasih sayang, artinya belas kasih. Ya. Belas kasih, kenapa? Karena dia, ya, suatu binatang itu nggak mungkin dia memakan anaknya. Singa, sekelas singa, bahkan singa itu adalah, ya, raja hutan. Ya. Ketika dia melahirkan, memiliki anak, ya, dia tidak mungkin memakan anaknya. Berbeda dengan manusia. Ketika lahir anaknya, ada yang membuang anaknya, ada yang membunuh anaknya. Bahkan sebelum lahir pun ada yang dibunuh. Lihat. Bedanya antara manusia dengan binatang-binatang yang lain atau hewan-hewan yang lain. Jadi walaupun kita sama-sama memiliki sifat belas kasih, sifat kasih sayang, ya, kita memiliki anak, kita akan menyayangi anak kita itu. Ya. Mereka pun demikian, hewan-hewan yang lain. Ya, wa ghairiha, dan yang lainnya, siwal ilmi, selain ilmu. Jadi selain ilmu mereka tidak miliki. Kalau sifat-sifat yang lain mereka miliki. Bisa dipahami sampai sini? Jadi sifat-sifat yang lain mereka miliki. Hanya satu sifat yang tidak mereka miliki hewan-hewan yang lain itu adalah sifat ilmu. Ya. Karena ilmu itulah sesuatu yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Baik. Wabihi, dan dengan ilmu itu pula, ya, azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam. Dan dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan, ya, kemuliaan Nabi Adam di atas kemuliaan para malaikat. Ya. Jadi itu maksudnya wabi, dan dengan ilmu, ya, azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam. Dan dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, menampakkan kemuliaan Nabi Adam di atas kemuliaan para malaikat, alal malaikati. Wa amarahum bisujudi lahu, dan Allah perintahkan, ya, para malaikat itu. Wa amarahum, domir hum di sini, ya, domir apa? Hum, domir muttasil atau munfasil? Muttasil. Kalau domir munfasil wa humahum, ya, wa amarahum, dan di sini dia nyambung dia. Wa amarahum, ya, wa amarahum
atau wa amruhum, atau lebih pasnya memang wa amarahum. Wa amarahum. Bisa domainnya domain munfasil di sini. Ya. Kitabuhum. Nah, kitabuhum itu domain muttasil. Kitabuhum. Maktabuhum, qalamuhum, saburatuhum, dan lain sebagainya. Ya. Wa amarahum bisujudi lahu. Dan Allah perintahkan mereka, yaitu mereka siapa? Para malaikat bisujudi lahu, untuk bersujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud. Ya, dalam Al-Qur'an juga ada wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa idh qulna, dan telah kami katakan lil malaikati, wa idh qulna lil malaikati, dan telah kami katakan pada para malaikat. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu, bersujudlah kalian di Adam, untuk Nabi Adam. Fasajadu, maka mereka pun bersujud illa iblis, kecuali iblis. Sujud apa dimaksud di sini? Nah, bukan sujud untuk menyembah. Jadi para malaikat bukan sujud untuk menyembah Nabi Adam, sujud untuk menghormatinya. Jadi apabila kita sujud kepada orang tua kita, ya, tapi untuk menghormatinya. Ada anak, misalnya, ya, seorang anak ini yang telah lama berpisah dari orang tuanya. Ketika bertemu langsung dia sujud, atau dia mencium kaki ibunya atau bapaknya atau orang tuanya. Itu suatu yang boleh. Karena apa? Ya sujud untuk menghormatinya, bukan sujud untuk menyembah orang tuanya. Karena yang kita sujud sembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sujudul ibadati. Ya, sujudul ibadah itu beda dengan sujudul takrim atau ta'zim. Sujud untuk penghormatan. Itu perlu dibedakan. Wa inna ma syaraful ilmi, dan sesungguhnya syaraful ilmi, kemuliaan ilmu itu, likaunihi wasilatan ila taqwa. Dan sesungguhnya kemuliaan ilmu itu, ya, likaunihi, karena ilmu itu menjadi wasilatan, menjadi perantara, ya, ila taqwa, ya, menjadi perantara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu sebagai perantara agar kita semakin takwa, ya, agar kita bisa memahami segala apa yang Allah perintahkan dan memahami segala apa yang Allah larang. Di ilmu itu sebagai wasilah. Wa inna ma syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Dan sesungguhnya kemuliaan ilmu itu menjadi perantara menuju takwa. Ya. Alladzi yastahiqu bihil karamatu 'indallahi ta'ala. Ya. Yang mana, ya, alladzi yastahiqu bihil karamatu. Ya, yang mana orang yang berilmu itu berhak, ya, yastahiqu bihil karamah, yang mana orang yang berilmu itu berhak mendapatkan kemuliaan indallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang berilmu itu berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, was-sa'adatul abadiyah, dan berhak mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi orang yang berilmu itu, ya, dia akan berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala
dan berhak mendapatkan kebahagiaan yang abadi di dunia maupun di akhirat. Ya, bagaimana caranya agar ilmu itu menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi? Ya, yaitu dengan menjadikan ilmu itu adalah al-khasyah. Ya. Bagaimana ilmu itu menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan apa? Jangan sampai ilmu itu malah membuat kita semakin sombong. Ya. Ilmu yang kita miliki itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Nah, jadi tidak ada yang aku berikan kepada kalian dari ilmu itu kecuali hanya sedikit. Buat apa kita menyombongkannya? Ya. Nah, ini bagaimana kita ya dengan ilmu itu sebagai perantara kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita berhak mendapatkan kemuliaan. Sehingga kita berhak mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di dalam Al-Qur'an. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilmi, dan orang-orang yang menuntut ilmu atau orang-orang yang berilmu. Darajat dengan beberapa derajat. Nah, disinilah ya kita menukil dari apa yang dikatakan tadi dalam perkataan Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, ya, dikutip oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, ya, Syarh Ushul Tariqatus Sadatil Ali Ba'lawi. Sini beliau mengutip Habib Zain, ya, hafizahullah taala, mengutip perkataan Al-Imam Imam Suyuti atau Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu pengarang tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu dikutip oleh dua imam. Yang pertama namanya Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya disebut dengan Jalalain, dua Jalal. Tafsir Jalalain, karena yang mengarangnya adalah dua Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, ya, di dalam kitab Al-Iqlil fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berbunyi wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya. Al-Baqarah ayat 31. Al-ayah, di sini beliau mengatakan lamma aradallahu ta'ala izhara fadli Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, lamma aradallah, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, izhara fadli Adam, berkehendak untuk menampakkan, memperlihatkan kemuliaan Nabi Adam. Lam yuzhirhu illa bil ilmi. Allah tidaklah menampakkan kemuliaannya kecuali dengan ilmu. Ya. Falau kana fil imkani syai'un afdala minal ilmi, ya. Falau kana fil imkani, apabila ada yang lebih afdal daripada ilmu, apabila ada yang lebih mulia daripada ilmu, ya, kana izharu fadlihi bidzalika syai'i, ya, maka Allah akan menampakkannya dengan sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Tapi apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemuliaan Nabi Adam dengan ilmu. Ya. Jadi di sini tidak ada, kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu itu sendiri. Ya. Kemudian kana idharu fadli bidzalika syai'i la bil ilmi, tidak dengan ilmu. Kalau misalnya ada yang lebih mulia daripada ilmu. Wa kadzalika, begitu juga amaral malaikata,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat bisujudi. Ya. Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud. Kenapa demikian? Li ajli fadilatil ilmi. Allah perintahkan para malaikat itu sujud kepada Nabi Adam li fadilatil ilmi, karena kemuliaan ilmu itu. Sampai sini? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat itu sujud kepada Nabi Adam bukan sebatas karena Nabi Adamnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi apa? Tapi karena ada ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Dan ilmu itu adalah sifatun min sifatillah ta'ala. Dan ilmu itulah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama qila li Muhammad bin Al-Hasani. Nah, lanjutkan sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Hasan. Lagi-lagi di sini mengutip apa yang disampaikan kepada Imam Muhammad bin Hasan. Dan Muhammad bin Hasan ini salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah. Ya. Atau salah satu kerabatnya. Tidak hanya sebatas murid saja, tapi kerabatnya. Orang yang dekat dengan Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Ya. Yang lahir pada tahun 80 Hijriah. Ya. Dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Kan udah kita bahas itu dulu. Nah. Ya. Baik. Nah, ya, kama qila sebagaimana dikatakan kepada li Muhammad bin Al-Hasani, sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Ya, Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Asli namanya adalah Muhammad. Kemudian nama bapaknya adalah Hasan. Nama kakeknya adalah Abdullah. Ya, syi'run. Nah, syair ini. Ada syair. Apa bentuk syairnya? Apa perkataan syairnya? Ta'allam, belajarlah kamu. Ini nasihat yang dikatakan kepada Muhammad bin Hasan. Tapi berbentuk syair. Ta'allam, belajarlah kamu, wahai Muhammad bin Hasan. Atau belajarlah kalian. Pada kita semua ini juga nasihatnya ini. Ya. Belajarlah, fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah kalian, belajarlah kamu, ya. Karena sesungguhnya ilmu itu zainun li ahlihi. Ya, perhiasan bagi orang yang berilmu. Ya. Atau hiasan bagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu akan terlihat dia. Seseorang itu akan terlihat karena dia ada perhiasan di dalamnya. Ada apa perhiasannya? Yaitu ilmunya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Ya, belajarlah karena sesungguhnya, ya, ilmu itu adalah perhiasan, adalah hiasan bagi orang yang berilmu. Wa fadlun wa udwanun li kullil mahamidi. Dan ilmu itu adalah fadlun, kemuliaan. Selain ilmu itu sebagai perhiasan tadi, sebagai hiasan bagi orang yang berilmu, itu juga untuk kemuliaan bagi orang yang berilmu. Wa fadlun wa unwanun, dan sebagai bukti, ya, sebagai tanda likullil mahamidi, sebagai bukti, sebagai tanda, ya, untuk semua kebaikan, untuk semua hal-hal yang terpuji. Ya. Nah, jadi, ya, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah, sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi orang yang berilmu. Wa fadlun, dan ilmu itu sebagai kemuliaan baginya, bagi orang yang berilmu. Wa unwanun, dan sebagai bukti, tanda likullil mahamidi, untuk segala hal-hal yang bersifat terpuji.
Itu yang kita dapatkan apabila kita benar-benar belajar. Kalau malasan, santai-santai, ya, bagaimana ilmu itu menjadi perhiasan untuk diri kita? Bagaimana ilmu itu menjadi, ya, kemuliaan dan tanda akan hal-hal yang terpuji dalam diri kita? Itu tidak akan kita dapatkan kalau kita hanya santai-santai saja dalam menuntut ilmu. Adapun bait syairnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan katsira. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.